Pemirsa Metro TV Lampung, Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak sekitar 57 km dari pusat kota Bandar Lampung. Lampung Tengah juga dikenal sebagai daerah agraris karena sebagian besar masyarakatnya berkecimpung di sektor pertanian. Dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga politik, Kabupaten Lampung Tengah terus berbenah. Untuk membentuk Kabupaten Lampung Tengah yang lebih maju, mari kita simak bersama Wakil Bupati Lampung Tengah, Pak Ardhito Wijaya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Silvi. Bersama saya Sylvia Agustina dalam program Dialog Spesial. Pak Ardhito, dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah, kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah. Bagaimana sih Pak kondisi sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah? Kondisi kesehatan di Lampung Tengah itu terdiri dari 28 kecamatan tuh, Mbak Silvi. Dari 28 kecamatan, pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh 39 puskesmas. 39 puskesmas di setiap kecamatan itu kurang lebih ada 10 puskesmas yang dia mampu melakukan perawatan rawat inap. Dibantu juga dengan 144 pustu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi peletakan dari pustu, peletakan dari sarana prasarana kesehatan itu kita letakkan di tempat-tempat dan area-area yang di tengah yang akan mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi pertama, cara untuk mengatasi kesehatan yang ada di sana, kita meletakkan sarana prasarana yang ada di tengah masyarakat yang agak mudah diakses oleh masyarakat di kecamatan itu. Kemudian untuk semua puskesmas itu kami lengkapi dengan sumber daya manusia. Semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 39 puskesmas itu semua sudah terisi dokter yang ada. Jadi dokternya kurang lebih 2, ada yang lebih dari 2. Kemudian untuk yang dia rawat inap, kita menyediakan sebuah tempat yang dia mampu untuk melakukan perawatan bahkan sampai USG kali ini. Tahun anggaran kemarin hampir kurang lebih semua puskesmas, 39 puskesmas, kami tingkatkan sumber daya peralatannya dengan melakukan pembelanjaan alat kesehatan sekaligus pelatihan untuk sumber daya yang ada di sana sehingga alat datang, mereka yang ada di sana bisa langsung memanfaatkannya. Yang dibawakan bentuknya salah satunya ada USG-nya. Jadi setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu ada USG-nya. Kita di Kabupaten Lampung Tengah itu kalau ngitung ini layaknya sebenarnya satu dokter itu melayani 1.000. Jumlah dokter kita masih kurang lebih 230 plus dia. Itu kalau dibandingkan dengan 1.400.000-an masyarakatnya memang masih melayani terlalu banyak. Dan perkembangan ke arah sana tetap kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah yang prioritas di tahun anggaran itu. Oke, berarti Pemkab mendorong dari segi fasilitas juga sumber daya manusia ya Pak? Insya Allah akses kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah bisa terlayani. Pak, kalau berbicara soal kesehatan, stunting kan menjadi salah satu isu yang terus didorong oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk ditekan prevalensinya. Gimana untuk Kabupaten Lampung Tengah, Pak? Jumlahnya lebih tepatnya, jumlahnya harus ditekan. Cara menekan jumlah itu dengan menekan angka kejadian prevalensi yang disampaikan tadi sama Mbak. Jadi jangan sampai anak-anak yang baru itu dia terkena stunting. Stunting itu kan ukuran badan, Mbak. Ukuran badannya di bawah normal seharusnya sang anak. Ukuran badan atau perkembangan dari balita itu bisa penyebabnya gara-gara gizi, gara-gara salah asuh ibunya. Nah, jadi Mbak Silvi juga sekarang harus sering kadang-kadang belajar bagaimana caranya untuk ngasih makan anak yang baik dengan komposisi yang baik. Jadi kita kemarin pada saat pertama kali mendapat kepercayaan untuk memegang Kabupaten Lampung Tengah dan memimpin Kabupaten Lampung Tengah,
Kita mendapatkan angka stunting kalau tidak salah saya ingat, mohon dikoreksi kalau ternyata salah, mungkin cuma 22%, komanya saya agak lupa. Kemudian yang kita lakukan pertama, melakukan pendataan dengan benar. Kita meminta kepada bidan-bidan yang ada di setiap puskesmas itu bisa turun ke desa-desa, kemudian mendatangi anak-anak yang punya balita, melakukan pengukuran, yang stunting difoto, rumahnya difoto, orang tuanya didata, sehingga akhirnya kami tahu berapa sebenarnya jumlah anak stunting dan apa saja penyebab dia stunting. Misalnya fotonya ternyata rumahnya jelek itu Mbak, berarti mungkin penyebabnya adalah kekurangan gizi. Kemudian kita foto ternyata rumahnya bagus tapi kok stunting. Berarti mungkin salah asuh atau ibunya kurang paham atau ada kelainan kongenital dari sang bayi, ada penyakit di tubuh sang bayi. Jadi setelah kita mendapatkan pendataan yang benar, kita mengetahui penyebab dari mereka stunting, kita baru melaksanakan penanganan anak stunting sesuai dengan penyebab dia stunting. Begitu kita laksanakan, itu hasilnya di tahun 2022 itu kita Kabupaten Lampung Tengah stunting dari 22%, mau tahu berapa? Sekarang berapa, Pak? 7. Wow, cukup banyak penurunannya. Ngeri ya? Iya. Jadi 7. Metode cara berpikirnya, stop accident base, angka pesakitan baru, angka stunting baru, kemudian setelah itu perbaiki dari yang sudah ada. Jadi produksi stunting baru kita hentikan, kemudian yang stunting kita luluskan. Dengan itu otomatis jumlah stunting yang ada dia berkurangnya agak tajam. Bisa nggak masih diperbaiki? Bisa, karena penyebab-penyebab yang lain itu sebenarnya sudah terbaca dan kita nggak bisa menangani stunting itu dengan pemerintah sendiri. Misalnya ada yang belum lulus tuh ya, yang masih stunting, penyebabnya itu adalah gara-gara gizi. Otomatis kalau anak sebanyak itu gizi, pemerintah terus yang memberikan gizi, kayaknya pembangunan jalan kan tambah lama. Jadi yang kita lakukan adalah mendata mereka, kemudian mengajak kawan-kawan yang mempunyai kemampuan lebih untuk menjadikan mereka anak asuh stunting. Jadi mereka memberikan asupan gizi kepada anak asuhnya sendiri itu selama 6 bulan. Dari 6 bulan itu kita lihat apakah program yang kita laksanakan dengan anak asuh stunting ini mempunyai efek yang baik. Kalau baik, tentunya kita lanjutkan. Kalau misalnya ternyata sudah ngerepotin orang gitu ya, ternyata hasilnya kurang, ya tentunya kita mencari cara yang lain. Nah, jadi kita sekarang sedang dalam metode dan pola untuk mencarikan orang tua asuh untuk adik-adik kita yang stunting di Kabupaten Lampung. Oke, Bapak. Baik, Pak Ardhito, menarik sekali obrolan kita kali ini, tapi kita jeda sejenak ya, Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Dialog Spesial. Pak Ardhito, beberapa waktu lalu Bapak melakukan sidak nih ke kantor kecamatan. Nah, bisa diceritakan Pak terkait sidak yang Bapak lakukan? Sidak yang di Pubian? Iya, betul. Yang viral. Yang viral, ya. Sebelumnya saya memberikan gambaran dulu, Mbak Silvi. Saya sebenarnya setiap minggu pada saat kegiatan dalam agenda Pemda kosong, saya mengisi waktu dengan sidak keliling. Sidak keliling baik ke dinas maupun ke sekolah atau ke puskesmas atau ke kecamatan. Hari itu saya sedang ada kegiatan di Pubian. Begitu kegiatan di Pubian, kegiatan selesai jam 11. Saya merasa punya tanggung jawab waktu itu. Waduh, saya
nggak enak banget nih hari ini kalau saya kayak nggak melakukan apa-apa. Akhirnya saya ngomong lah sama adik-adik yang ada di sekitar saya, ajudan-ajudan saya waktu itu. Yuk kita sidak sebentar yuk, kalau seandainya kita nggak melakukan apa-apa kok kayaknya nggak enak. Iseng lah waktu itu Mbak kalau pubian itu. Jadi sebenarnya kegiatannya lain, jam 11 siang sudah selesai, saya mampir ke kecamatan untuk menyapa kawan-kawan kecamatan. Saya tidak menduga Mbak di sana kosong. Saya berharap di sana ada orang. Saya berharap di sana ada orang bisa ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol kemudian ngopi-ngopi sembari nanya bagaimana perkembangan pubian. Pengennya sih kayak gitu ya. Ternyata pas saya datang ke sana, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Benar-benar kosong. Kosong. Itu kosong banget hari itu. Saya jalan sampai dalam ke semua ruangan, semua saya masukin satu-satu. Dari masuk kiri ada satu ruangan, depannya satu ruangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 ruangan itu 2 ruangan terkunci, 6 ruangan terbuka, nggak ada orangnya. Saya pun muter habis itu, ke belakang-belakang. Nggak ada emang hari itu. Waktu itu saya, kalau nggak salah ingat saya, karena saya sempat melihat jam, saya datang jam 11. Datang jam 11, setelah datang jam 11, saya itu sebenarnya ragu-ragu mau ngupload itu waktu itu. Saya itu awalnya itu nanya sama kawan, gue sidak, kosong, diupload enak nggak ya? Saya bilang kayak gitu. Setelah saya bilang kayak gitu, oh nggak apa-apa, upload aja. Kemudian dia buatkanlah video itu dengan narasi kata-kata. Setelah dibuat sama dia dengan narasi kata-kata, dikirim ke saya. Mas, dinarasiin gini aja, upload. Saya jawab, karena saya ada kegiatan sore itu, saya bilangnya, ya udah nanti gitu. Nanti saya upload. Habis itu saya bantu up ya Mas ya, monggo nanti saya upload. Saya jalan naik mobil, ketiduran lah di mobil itu. Adik-adik ajudan yang lihat, ketiduran. Begitu saya terbangun, notifikasi di handphone tuh banyak banget. Saya agak kaget, saya sampai rumah itu kurang lebih 4:30. Ternyata ditulis, dijawab sama kawan itu, maaf Mas, sudah terlanjur terupload gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Impact dari itu pada saat kita datang ke sana, niat tujuan kita memang baik, tidak mencari kesalahan kawan-kawan, dan itu bukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan saya berharap semoga kawan-kawan cara memandangnya adalah itu adalah kita mau mengakui kesalahan kita dan kita coba perbaiki kesalahan kita. Semua bisa diperbaiki, semua bisa dijalankan lebih baik. Dan saya yakin semua PNS Lampung Tengah sebenarnya mau baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu trigger untuk bisa membuat mereka mempunyai semangat yang lebih. Mbak lihat nggak di uploadan saya selanjutnya? Pak, yang Silvi lihat yang viral itu yang Bapak Yang viral melakukan itu? sidak. Iya, itu ada satu uploadan yang saya datang, jumlah yang datang di tempat pelayanan itu banyak sekali. Semua pegawainya ada. Nah, itu pun saya upload. Tapi memang kita ini di dalam media sosial itu hal-hal yang bagus susah naik, hal-hal yang buruk mudah sekali naik. Iya. Ketika Bapak menemukan hal tersebut, ada nggak sih Pak sanksi yang diberikan kepada para pegawai di kecamatan atau gimana strateginya agar kinerja teman-teman ini meningkat? Nah, itu ada di video juga. Jadi keluar dari situ saya langsung nelpon. Itu ada saya megang handphone, telepon. Itu saya nelpon ini Pak Sekda. Saya telepon Pak Sekda, kebetulan tidak terangkat sama Pak Sekda. Tidak terangkat. Setelah tidak terangkat, saya berharap sebenarnya bentuk apapun dengan aturan ASN yang ada, pada saat kesalahan ada, kita harus memberikan teguran, hukuman gitu ya. Dan saya di sini sebagai wakil bupati, tupoksi saya membantu bupati, membantu dalam hal pengawasan dalam intern pelaksanaan kegiatan, membantu pengawasan di dalam kantor-kantor pemerintahan. Jadi saya melaksanakan tugas saya dan tugas sudah saya laksanakan. Dan saya berharap semoga
OPD-OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran seperti inspektorat dan yang lain-lain itu bisa merespon itu karena itu memang ada untuk memberikan pembinaan di sana. Tugas saya sampai situ dan kemudian saya berharap kawan-kawan yang lain bisa melanjutkan dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada. Tapi saya berharap cara berpikir kita bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, jangan disiksa-siksa aja. Oke Pak, dari apa yang Bapak lakukan, Bapak sudahkah melihat dampak dari hal tersebut dari kinerja teman-teman di lapangan? Ada Mbak. Bagaimana Pak? Jadi, kalau nggak salah saya ingat 3 hari sesudah itu diupload, itu beberapa camat WA ke grup-grup di kecamatannya meminta untuk desa, kemudian puskesmas, SD untuk bisa masuk. Karena kita nggak tahu Mas Wakil ini bakal datangnya kemana. Jadi semua masuk. Kita lihat kejadian di Pubian sebagai pembelajaran untuk kita lebih tertib ke depannya. Itu nyebar di antara grup-grup di setiap kecamatan. Akhirnya, semingguan itu saya sidak, rame semua akhirnya Pak. Rame semua. Jadi impact ada, tetapi kita ini berurusan dengan manusia. Mungkin setelah saya sidak, kemudian viral, kawan-kawan bekerja dengan maksimal. Tetapi saya berharap besoknya tidak seperti orang bilang, kalau orang dulu ya, bilangnya anget-anget tai ayam gitu ya. Jadi sekarang anget tuh, berangkat tuh semua. Nanti lama-lama dingin lagi. Nah, jadi saya berharap jangan kayak gitu dan saya akan tetap melaksanakan tugas saya. Kalau mereka sampai nggak masuk lagi dan seperti tadi sekarang masuk, besok nggak masuk, ya pasti akan ketahuan lagi dengan sidak-sidak saya selanjutnya. Dan saya akan melanjutkan hal ini supaya mereka nanti bisa lebih rapi dan lebih teratur dalam hal bekerja. Oke Pak, kita jeda dulu sejenak ya Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali berdialog dalam program Dialog Spesial. Pak Ardhito, Bawaslu RI sudah merilis angka kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu di Lampung Tengah ini cukup tinggi. Nah, bagaimana nih cara Bapak untuk menjaga netralitas ASN di Lampung Tengah? Cukup tingginya itu saya masih belum tahu. Cukup tingginya itu dari Bawaslu RI emang berapa? Kalau dari Bawaslu RI 47,45 untuk skor. Dari 15 kabupaten paling tinggi mana? Tidak disebutkan ini sih Pak, cuma hanya ada 2 kabupaten yang berisiko rawan itu. Kabupaten satunya Lampung Tengah? Iya, Lampung Tengah dan Lampung Barat. Oh, Lampung Tengah 47,45. Lampung Barat? 11,86. Wow, yang rawan cuma 2, kemudian jaraknya segitu. Ya, baik. Jadi, kalau kayak gitu, itu dong dianggap kurang lebih hampir 50% PNS di Lampung Tengah nggak netral loh. Jadi begini, kalau netralitas PNS di Lampung Tengah, baik aparat dan yang lain-lain gitu ya, saya melaksanakan tupoksi saya sebagai wakil untuk bisa terus mengingatkan mereka sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Dan terus terang angka yang disampaikan oleh Mbak Silvi yang dirilis oleh Bawaslu RI ini saya aja kaget sebenarnya, saya aja kaget. Tapi yang jelas angka itu menjadi perhatian saya dan saya coba nanti untuk tetap keliling kemudian menyampaikan kepada semua kawan-kawan PNS bahwa
kita mendapat perhatian yang khusus kan, itu kan perhatian yang khusus tuh dari Bawaslu RI. Dan saya mencoba nanti untuk mengajak kawan-kawan yang lain seperti kayak Banwaslu, Gakumdu untuk bisa lebih memperhatikan hal itu. Saya yakin sebenarnya kalau itu angka ternyata benar, hati ASN itu tidak seperti itu. Kalau angka itu benar, tapi kalau angka itu salah dan saya berharap salah kan gitu. Nah jadi kita berdoa bersama-sama semoga angka 47 tadi itu angka yang salah itu. Ya, oke. Saya nggak bisa banyak komen di situ, Mbak. Iya. Karena saya baru tahu angkanya, baru tahu nilainya. Tapi yang jelas angka itu tetap harus kita perhatikan karena kan itu angka dari Banwaslu RI. Itu nanti akan kami pergunakan untuk bisa mengajak ASN yang ada untuk lebih berhati-hatilah dalam segala sesuatu hal gitu. Saya tuh tertulis nggak itu netralitasnya, nggak netralnya kemana tertulisnya? Untuk rentan berpotensi terjadinya politik uang sih Pak. Oh, 47% itu? Iya betul, tapi bukan berarti daerah lain nggak berpotensi juga. Oh itu 47% itu netralitas PNS atau potensi terjadinya politik uang? Potensi terjadi politik uang bukan terkait dengan netralitas ASN, tapi untuk menjaga netralitasnya sendiri. Ini kan indeks kerawanan pemilu secara umum di masyarakat. Indeks ya, jadi 47 itu dari banyak faktor nilai ya. Betul. Ya, banyak faktor nilai. Dari banyak faktor nilai, kalau ASN dalam hal netralitas ASN, memang tugas kami, Bupati, Wakil Bupati, untuk bisa menjadikan contoh tugas Banwaslu dan Gakumdu, dan tingkat kerawanan yang tinggi ini akan kami usahakan, kami pastikan bahwa tingkat kerawanan itu mungkin dari hal yang lain, tapi dari netralitas ASN akan kami tekan sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya di Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang ada kami akan tindak lanjuti sehingga kami bisa memperbaiki di kemudian hari. Oke Pak. Ya. Pak, ASN di Lampung Tengah kan sudah melakukan deklarasi netralitas dan juga pemilu damai. Sudah. Nah, ada nggak sih Pak sanksi yang akan diberikan kepada ASN apabila terbukti melanggar hal tersebut? Sanksi ada, Mbak. Karena memang ada undang-undang yang mengatur supaya ASN tidak boleh melakukan itu. Sekarang kan bahkan disosialisasikan tuh ASN tidak boleh foto dengan kayak gini kan itu ya. Foto nggak bisa kayak gini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini kan gitu ya. Jadi banyak sekali. Saya kasihan sekali sama ASN sekarang nggak banyak pose, nggak boleh banyak pose. Nah, tapi memang itu aturan yang sudah disahkan oleh negara, pemerintah, dan kita harus ikuti. Nah, jadi kalau kita ada nggak netralitas ASN yang akan dihukum apabila dia tidak menuruti aturan itu? Saya pastikan untuk Kabupaten Lampung Tengah akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu yang ada. Ya berarti Pemkab komitmen dengan peraturan itu ya Pak? Aku wani ngomong langsung, pasti kok. Iya, oke, mantap Pak. Pak, salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah partisipasi masyarakat untuk datang memilih nih Pak. Yeah. Nah, adakah sosialisasi dari Pemkab Lampung Tengah kepada masyarakat? Kalau sosialisasi dari Pemkab Lampung Tengah ada. Sosialisasi itu berjajar ke bawah. Hampir semuanya mencoba untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemilu ini sebuah kegiatan yang biayanya besar sekali. Sayang kalau produknya dia tidak menyerap aspirasi semua orang. Jadi gunakanlah hak pilihmu sebaik-baiknya. Karena tidak memilih itu bukanlah pilihan. Nah jadi kami sosialisasikan Pak. Kami sosialisasikan. Kalau kemarin tahu nggak berapa persentase dari kedatangan masyarakat ke TPS? Belum mengecek untuk yang terakhir. Belum ngecek ya? Belum. Nah nanti coba dicek. Tapi saya lihat kalau nggak salah saya ingat di pemilihan-pemilihan sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Untuk Lampung Tengah ya, sangat tinggi. Dan
saya yakin nanti 2024 akan tinggi juga karena mereka suka dengan dengan Pak Wakilnya lah, karena Pak Wakilnya semangat untuk mengajak mereka untuk memilih. Oke, siap Bapak. Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Iya. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya dalam program Dialog Spesial. Pak Ardito, Bapak ini kan sangat sibuk menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah, tetapi Bapak masih aktif dalam menjalankan hobi Bapak dalam bermusik. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara hobi, keluarga, dan juga pekerjaan? Ya, kalau begitu menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah, sebenarnya yang paling menderita istri sama anak saya. Waktu untuk mereka itu satu hari sempit sekali. Jadi saya tuh ngobrol sama istri saya itu hanya menjelang tidur, kemudian pas makan pagi, pas makan malam aja. Anak-anak saya pun pas saya berangkat, mereka sudah berangkat, pas saya pulang mereka sudah tidur gitu ya. Nah, jadi hanya hari-hari libur saya berusaha untuk kalau bisa meluangkan waktu untuk mereka. Saya mengisi waktunya sebenarnya simple, Mbak. Pagi kan berangkat, pada saat pagi berangkat, kadang-kadang nanti kalau ada kegiatan di kantor, saya laksanakan kegiatan. Nggak ada kegiatan di kantor, saya orangnya ngeratil. Saya langsung ajak adik-adik saya untuk keliling ke rumah makan yang ada di Bandar Jaya. Setelah itu saya review. Saya ngisi waktunya kayak gitu. Jadi makan siang saya nge-review makanan yang di Bandar Jaya. Makan siang saya nge-review lagi. Kemudian kalau saya nge-review ternyata makanannya nggak ada yang enak ya, saya keliling nggak ada yang enak. Akhirnya saya toto jalan sidak gara-gara saya kesel makanan nggak ada yang enak gitu. Nah, pulang dari situ, itu sore kadang-kadang ada tamu, tapi kadang-kadang pun tidak ada tamu. Yang jelas kalau di Kabupaten Lampung Tengah itu kalau sudah mulai dari jam 8 ke atas, bertamu ke rumah orang itu sudah nggak enak lagi kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kegiatan yang terschedule, misalnya kayak sholawatan atau pengajian, kan sholawatan pengajian nggak tiap hari ya. Nah itu jam 8 ke atas itu kadang-kadang saya ngambil gitar, main gitar, bernyanyi, kemudian setelah itu main-main musik, nyiptain lagu, dan yang jelas saya adalah orang yang sangat hobi sekali kondangan. Jadi kalau ada kondangan yang datang ke tempat saya undangan, saya usahakan untuk bisa datang. Nah begitu saya datang, saya nyanyi di tempat itu. Iya. Emang seneng dia. Saya mencoba untuk melakukan sesuatu dengan dibawa senang. Sehingga akhirnya saya tidak perlu membagi waktu karena dengan dibawa senang, waktu itu selalu ada untuk semuanya. Ya. Oke. Bapak kan beberapa kali menciptakan lagu, Pak. Bisa diceritakan salah satu lagu yang diciptakan? Yang mana nih? Yang mungkin terakhir yang belum dirilis nih, Pak. Yang belum dirilis itu, kalau nggak salah judulnya Kalau Mau Bilang. Bareng sama Mas Dide. Tuh, ya. Jadi gini. Kalau mau bilang jangan diam, sayang aku bingung, sinyal gak kelihatan. Kalau mau bilang jangan diam, sayang hatiku sudah tak tahan. Nah itu belum saya keluarin, baru di sini nih buat Mbak Silvi nih saya keluarin. Perdana sekali ya Pak. Sama Mas Dide juga saya buat lagu Inok itu judulnya. Inok itu artinya Indria, Okta. Indria itu istri saya, Okta itu istrinya Mas Dide gitu. Gabungan karena maksudnya lagu itu adalah lagu untuk istri kami. Jadi judulnya pun digabungkan. Istri saya sama
istrinya Mas Didek. Tapi sempat ribut itu, Mbak. Karena Mas Didek minta nama istrinya yang di depan. Saya maunya nama istri saya yang di depan. Jadi akhirnya kami ribut. Itu hasil menentukan judulnya antara Inok sama Okin, itu gara-gara sweet itu. Begitu sweet ternyata saya yang menang. Gara-gara saya yang menang akhirnya judulnya Inok. Indri Oktaviani. Jadi saya emang senang nyiptain lagu. Misalnya kayak gini nih, saya ngeliat nih ya. Saya ngeliat apa namanya mbaknya nih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gadis manis berjilbab coklat, kamu cantik tampak mengkilat. Tahukah kau aku di sini cowok namanya Sylvia. Waduh. Jadi saya simpel sekali kan? Iya. Simpel sekali. Oke, bisa Jadi, terinspirasi dari apapun ya Pak ya? Dari apapun ya, termasuk dari apa tuh? Dari apa aja bisa. Tapi memang tidak bisa dipaksa loh Mbak. Nggak bisa dipaksa. Jadi kadang-kadang timbul sendiri. Jadi misalnya saya lagi duduk di mobil nih Mbak. Lagi duduk di mobil, mobilnya jalan tuh. Begitu mobilnya jalan, saya duduk di mobil, saya buka kaca. Begitu saya buka kaca, saya ngeliat keluar, tahu-tahu ada inspirasi. Saya nyanyi. Iya, jadi muncul begitu saja dia. Iya, oke Bapak. Menarik sekali perbincangan kita kali ini dari mulai pemerintahan hingga ke hobi Bapak. Atau mau nyanyi juga? Cukup sepertinya Pak, saya nggak bisa nyanyi. Ya oke, baik pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih masih setia bersama kami. Ini adalah wawancara atau dialog bersama dengan Wakil Bupati Lampung Tengah. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.